Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya, dosa apa yang sebenarnya paling berat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita bahas bersama dengan penuh hikmah dan pembelajaran. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hambanya bertaubat dengan tulus dan sungguh-sungguh. Namun, beberapa jenis dosa dianggap lebih berat dan sulit diampuni. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mengampuni, melainkan karena dampaknya yang sangat besar dan sulit untuk diperbaiki. Kesulitan pengampunan ini terletak pada kesulitan bagi manusia untuk benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri dari dosa. Berikut beberapa contohnya. Syirik. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Syirik berarti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, baik itu berhala, manusia, jin, atau apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dianggap sulit diampuni karena menyangkal tauhid yang merupakan pondasi utama dalam Islam. Namun, jika seseorang benar-benar bertaubat dengan tulus, meninggalkan syirik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Menghina atau mencaci Allah, Nabi Muhammad SAW, atau kitab suci. Perbuatan ini menunjukkan sikap durhaka dan penghinaan yang sangat besar terhadap agama Islam. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, bertaubat dari dosa ini memerlukan penyesalan yang mendalam dan usaha keras untuk memperbaiki diri. Membunuh orang yang tidak berdosa. Membunuh orang yang tidak berdosa merupakan kejahatan besar yang melanggar hak hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang pembunuhan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Taubat dari dosa ini membutuhkan penyesalan yang mendalam dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Makan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan kejahatan yang sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang melakukan perbuatan ini. Taubatnya harus disertai dengan mengembalikan harta tersebut jika masih ada dan berbuat baik kepada anak yatim. Memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi merupakan hal yang sangat penting. Dalam ajaran Islam, taubatnya harus disertai dengan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan kerabat. Mengkhianati amanah. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai kejujuran dan amanah. Taubatnya harus disertai dengan mengembalikan amanah yang telah dikhianati dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Penting untuk diingat, tidak ada dosa yang tak terampuni jika bertaubat. Tulus meskipun dosa di atas dianggap berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Maha Pengampun. Jika seseorang bertaubat dengan tulus, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Kesulitan bertaubat, kesulitan diampuni. Mengacu pada kesulitan bagi manusia untuk benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri, bukan pada ketidakmampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni. Tanda-tanda taubat. Tanda-tanda taubat yang tulus antara lain: penyesalan yang mendalam, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan berusaha memperbaiki diri. Oleh karena itu, fokus utama bukanlah pada jenis dosa yang sulit diampuni, melainkan pada usaha untuk senantiasa bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang bertaubat dengan tulus. Marilah kita jaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Mari perbaiki diri dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan membimbing kita di jalan yang lurus. Sampai jumpa di video berikutnya.